kita bahkan punya kelebihan uang gitu ya dalam hal ini. Jadi ini yang ingin kita tekankan, bahwa ketika kita memandang sampah itu sebetulnya merupakan sumber energi yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan sehari-hari ya. Jadi di sini ada hitungannya loh. Apalagi adik-adik sudah pernah mendengar pemanasan global kan? Nah itu disebabkan karena emisi karbon ya. Nah memanfaatkan gas metan untuk energi itu pada prinsipnya juga mengurangi dampak perubahan iklim, yaitu berkurangnya emisi karbon ya. Jadi ini yang menjadi perhatian kita ya. Jadi pada waktu Anda adik-adik memanfaatkan ini semua sampah, ya energinya berkurang, energinya bertambah, maksudnya emisi karbonnya berkurang, adik-adik juga punya pendapatan gitu ya. Jadi ini merupakan hal yang menarik sekali untuk dimanfaatkan. Klik lagi. Nah terus kemudian tentang sampah keringnya sendiri ya. Kalau saudara adik-adik punya bank sampah misalnya, klik lagi, ini harganya sudah ada ya, salah satu contoh di Balikpapan. Nah ini kalau misalnya kita manfaatkan sampah yang dihasilkan rumah tangga, kita bisa dapatkan hasil sekitar 78.000 per bulan ya. Jadi lepas daripada itu sebagai beban, tapi justru pada akhirnya menjadikan penghasilan ya. Jadi saya kira ini juga merupakan hal yang bukan baru ya. Klik lagi. Nah jadi itu adalah yang berkaitan dengan sampah ya, bagaimana dampaknya terhadap air baku, air minum ya. Sekarang saya akan berbicara soal limbah ya. Nah ini yang menarik ya, adik-adik ya, setiap hari kita itu membuang limbah tanpa kita sadari ya. Istilahnya itu ya, limbah yang kita buang itu terdiri dari dua kategori. Pertama adalah yang kita sebut sebagai black water. Kalau black water itu berasal dari WC ya, tinja gitu ya. Itu adalah yang kita sebut black water. Tapi selain dari tinja itu kita sebut sebagai grey water ya. Nah kalau kita lihat dari bebannya ya adik-adik, halo adik-adik ya, klik lagi, klik. Nah ya, bisa kita ukur sebetulnya ya, diukur sebagai banyaknya beban organik ya. Kita bilang itu dalam kategori BOD ya. BOD yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga, limbah domestik dari grey water maupun black water itu setara dengan 40 gram BOD per orang per hari ya. Jadi adik-adik itu ya setiap hari itu membuang sekitar 40 gram BOD dengan ikhlas. Kenapa dengan ikhlas? Karena definisi ikhlas itu adalah membuang sesuatu atau memberi sesuatu dan adik-adik tidak pernah mengingat-ingatnya lagi ya. Itu tidak. Pernah nggak mengingat apa hari ini sudah membuang limbah atau tidak? Kan tidak kan? Nah jadi artinya apa? Ya jadi dari hal ini artinya kita selama ini tidak memahami atau tidak menyadari bahwa ya setiap hari kita membuang limbah ke lingkungan dan itu menimbulkan dampak. Kalau kita hitung misalnya seperti penduduk Jakarta, ada yang dari Jakarta di sini ya? Ya, katakanlah Jakarta penduduk totalnya itu 11 juta misalnya ya. Maka setiap hari itu akan dihasilkan 440 ton BOD. Dan itu luar biasa besar ya. Karena untuk mengolah ini berarti diperlukan sekitar 440 ribu megawatt ya, listrik ya. Nah ini berapa biayanya ya kalau kita bicara soal uangnya ya. Klik lagi. Nah belum lagi ya kalau misalnya kita membuang air limbah itu ya, kita perhatikan ya. Tadi saya sudah mengatakan kan ada black water, ada grey water ya. Nah yang grey water itu adalah air yang berasal dari minum, memasak, mencuci piring dan sebagainya ya. Dari setiap air yang ada yang digunakan itu 80%-nya itu akan kembali lagi ke badan air ya, ke lingkungan. Nah itu dibuang sebetulnya. Kalau kita perhatikan ya, kalau misalnya setiap hari itu kita memanfaatkan sekitar 600 liter per orangnya itu, maka dalam satu hari itu kita membuang 480 liter air percuma gitu ya. Dan kalau dihitung dari segi biaya, mungkin agak cepat saja, klik lagi. Ya, ini untuk contoh ya, satu kakak dari sini 5 orang, sehingga per kakak itu bisa menghasilkan sampah air limbah setiap hari ya. Kalau jumlahnya 30 kakak dalam satu gang misalnya, kita satu jalan kecil ya, itu berarti 14.400 liter ya. Kalau misalnya itu berarti setara dengan harga PDAM dan mengolahnya 28.000, maka setiap hari kita membuang uang itu sebetulnya 42 ribuan ya, sekitar 50.000, karena kita
tidak memperhatikan masalah limbah. Kemudian yang berikutnya, ya, nah kalau misalnya kita hitung lagi ya, kalau contohnya Surabaya, karena saya dari Surabaya, kalau penduduknya itu sekitar 3 juta atau 600.000 kakak dan seterusnya, maka biaya yang terbuang ya, dari air PDAM itu kurang lebih sekitar 852 juta per harinya. Ya. Jadi kalau kita bicara uang ya, itu tuh luar biasa besar sekali ya, akibat kita tidak memperhatikan air limbah secara baik. Ya. Dan yang lebih penting lagi, klik lagi. Nah, kalau misalnya kita membuang sampah itu, membuang air limbah ke itu, karena berupa air, pencemarannya itu cepat sekali. Pertama adalah karena di dalam sampah, di dalam air limbah, kita banyak mengandung fosfat nutrien ya. Akibatnya itu terjadi pengayaan nutrien, sehingga pertumbuhan ya, gulma air di dalam air permukaan itu cepat sekali. Dan itu menyebabkan masalah karena nanti oksigen semakin berkurang. Ya. Kalau oksigen semakin berkurang, berarti air tidak sehat, ya, makin tidak sehat. Kemudian karena banyak menggunakan deterjen, ya, oksigen dari udara itu tidak masuk ke dalam air. Ya. Akibatnya air semakin septik kondisinya, semakin kurang oksigen dan bau. Ya. Kemudian yang berikutnya juga ada limbah berbahaya yang masuk dan mencemari. Ya. Dan yang terakhir berhubungan dengan ini juga biaya lagi ya. Karena semakin kotor air semakin sulit untuk mengolahnya sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Di sini ada hitung-hitungannya juga ya. Saya cuma memberikan gambaran supaya ya adik-adik punya bayangan ya. Kalau misalnya kita membuang limbah itu apa dampaknya? Pertama ya, kita menjadi sakit kan, jadi tidak produktif, hilang waktu produktif. Biaya kesehatan harus dibayar ya, pengobatan dan sebagainya. Karena lingkungan kotor, harga jual rumah kita menjadi jelek ya, karena lingkungannya tidak baik dan seterusnya ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dibayar sebagai konsekuensi dari lingkungan yang kurang baik ya. Itu klik lagi. Klik saja lagi. Klik lagi. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau mengolah banyak teknologi yang bisa digunakan dan itu sederhana saja, nggak sulit-sulit sebetulnya. Asal mau syaratnya gitu ya. Klik lagi. Dan itu bisa dilakukan di rumah sendiri, misalnya membuat wet garden. Ya, wet garden itu misalnya membuat tanaman yang diairi oleh limbah dengan sistem yang aman, ya, tidak menyebabkan masalah pencemaran. Berikutnya. Nah, ini seperti ini gambarannya ya. Jadi semua bisa kita manfaatkan sebetulnya, ya, tanpa kita mengalami kesulitan. Terus berikutnya. Nah, ini beberapa contoh ya di Surabaya, kita membuat sendiri pengolahan air limbah dari rumah kita sendiri supaya airnya menjadi lebih bersih dan layak dibuang ke lingkungan ya. Nah, ini juga beberapa contoh yang sudah kita aplikasi di sana. Jadi artinya sebetulnya kita bisa lah, asal mau saja ya. Klik lagi. Nah, ini contohnya. Ya, ini bahan-bahannya. Kalau ada adik-adik lihat, bahan-bahannya ini bukan hal yang sulit ya, mudah-mudah semua ada di lingkungan kita. Batu, pasir, dan seterusnya ya. Klik lagi. Sabut. Nah, kan kalau lingkungan sudah gini kan enak ya. Adik-adik bisa menikmati dan tentunya akan selalu sehat dan gembira gitu ya. Klik lagi. Terima kasih. Baik ya, itu dulu. Terima kasih Pak Prof. Tepuk tangan lagi buat beliau. Tepuk tangan lagi anak-anak semuanya. Apa kabar anak Indonesia? Bersih, sehat, berseri. Apa kabar Duta Sanitasi? Luar biasa. Anak Indonesia? Anak Indonesia peduli sanitasi. Nah, terima kasih. Adik-adik semuanya, tadi sudah disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh Pak kakak kita, kakak apa ya? Kakak Joni Hermana. Ya. Nah. Tahu nggak adik-adik sekalian? Ternyata ada asosiasi mengenai toilet Indonesia. Ya. Ada itu. Ya. Nah, telah hadir di sini Ibu Sekjen. Ya, Ibu silakan, Ibu. Bu Endi Herawati.
Beliau ini adalah Sekjen Asosiasi Toilet Indonesia yang nanti akan memberikan di bawah saja, ya. Dan juga nanti ada khusus dari beliau akan disampaikan. Ya, tolong diperhatikan adik-adik sekalian. Ya, silakan. Ya. Apa kabar anak Indonesia? Bagus. Oke. Sebelumnya saya kenalkan, saya Eni Herawati. Saya kebetulan Sekjen dari Asosiasi Toilet Indonesia. Kok ada ya Asosiasi Toilet Indonesia? Aneh ya? Kok toilet ada asosiasinya? Ada loh, dunia juga ada, World Toilet Organization. Toilet dunia loh. Dulu kita awalnya di bawah WHO, setelah anggotanya ada kurang lebih 62 negara, terus kita mandiri, base-nya sekarang ada di Singapura. Dan presiden dari World Toilet Organization adalah Mr. Jack Sim, orang Singapura. Asosiasi Toilet Indonesia adalah lembaga yang bukan pemerintah, independen. Nanti kalau kalian juga mau bergabung sebagai volunteer, nanti mungkin ya Pak ya, ini kan sebagai duta dari masing-masing daerah ya Pak ya. Siapa tahu mereka mau bergabung, nanti tinggal kirim email aja, kirim biodata, nanti kita sosialisasi di daerah masing-masing, tinggal kita kontak ya duta sanitasinya ya Pak ya. Bisa dimanfaatkan kan Pak? Setuju? Namanya Asosiasi Toilet Indonesia karena induk organisasi kita World Toilet Organization. Tapi di dalamnya kita nggak cuma bicara tentang toilet, kita bicara tentang sanitasi, tentang lingkungan, tentang air dan lain sebagainya. Juga tentang toilet, ya, tentang desain toilet yang baik dan benar itu seperti apa, terus peralatan toilet yang cocok, yang ramah lingkungan tuh seperti apa. Terus kan di toilet kan ada keramik-keramik tuh ya untuk tutup-tutup lantainya, dindingnya. Itu keramiknya yang cocok seperti apa, itu kita pelajari ya. Tapi nanti kalau sudah menjadi duta sanitasi, sudah kerja sama Asosiasi Toilet Indonesia, nanti lebih dalam lagi. Oke, sekarang kenapa sih kita butuh toilet bersih? Sekarang saya tanya, siapa di antara adik-adik yang kalau di sekolahnya masing-masing paling rajin ke toilet? Siapa? Siapa lagi? Tuh, dari sekian ratus hanya 5. Itu menandakan apa? Kalau nggak kepaksa males ya kita ke toilet ya? Iya kan? Iya Pak, iya? Pak PU, monggo didengar. Kenapa kok anak-anak nggak suka ke toilet di sekolah? Jorok, kotor, bau, gelap, nggak ada gayung, airnya nggak keluar, iya kan? Tempatnya nyempil di belakang, iya kan? Tapi kalau toilet gurunya bagus kan? Nah, Pak PU, monggo. Ini pengalaman kita di lapangan. Jadi waktu itu kita memang benerin kenyataan keluhan anak-anak ini adalah benar. Nanti kita ceritanya ya. Sekarang kenapa kita butuh toilet bersih? Lanjut Mas. Sorry loh Pak PU. Pertambahan penduduk. Sekarang kan populasi penduduk itu udah makin banyak. Di Jakarta juga sudah makin banyak. Kamu dari mana deh? Jawa Barat. Dari Bandung. Banyak nggak penduduknya sekarang? Banyak. Tuh kan? Berarti memang benar-benar penduduk Indonesia tuh sekarang udah makin bertambah. Ya. Lanjut. Kondisi di Asia. Ya. Perilaku manusia. Kenapa toilet bersih? Kenapa toilet kotor? Itu sebenarnya tuh bukan salahnya sekolah, tapi bukan juga salahnya pemerintah. Karena pemerintah sudah bikin gedung sekolahnya bagus, ada toiletnya, ada klosetnya, ada wastafelnya, tapi akhirnya rusak. Kenapa? Karena kita yang pakai nggak bertanggung jawab ya. Kadang-kadang kita yang namanya kloset jongkok, kalau kloset duduk kita naikin ke atas kloset, di atas kloset duduk kita jongkok, itu bahaya loh. Kloset jongkok itu nggak boleh, kloset duduk itu nggak boleh dibuat jongkok. Karena ini rahasia ya. Karena ternyata kloset duduk itu dibikin ya, dikonstruksi, dibuat hanya menahan separuh beban badan kita. Jadi kalau misalnya kita duduk di kloset duduk